Manchester United akan menghadapi Porto pada hari Kamis, mengincar kemenangan pertama mereka di Liga Eropa setelah bermain imbang 1-1 dengan klub Belanda Twente minggu lalu. Penerbangan Manchester United ke Porto mengalami penundaan yang lama karena cuaca buruk hanya 24 jam sebelum pertandingan dimulai. Skuad Erik ten Hag mendarat di Portugal 3 jam lebih lambat dari yang dijadwalkan pada Rabu malam, sehingga mengacaukan persiapan mereka menjelang pertandingan Liga Eropa hari Kamis. Kemenangan melawan Porto akan menjadi kemenangan pertama timnya di Liga Eropa musim ini, setelah mengalami hasil imbang 1-1 yang mengecewakan dengan klub Belanda Twente minggu lalu. United seharusnya berangkat ke Portugal sekitar pukul 3 sore. Tetapi baru meninggalkan Manchester pukul 4:10 sore karena kondisi berkabut dan hujan lebat. Konferensi pers pra-pertandingan Ten Hag di Estadio de Dragao dijadwalkan berlangsung pukul 7 malam, tetapi diundur menjadi 1,5 jam kemudian. Pelatih asal Belanda itu diperkirakan akan menghadapi pertanyaan sulit, karena United telah kalah 4 kali dari 9 pertandingan mereka di semua kompetisi musim ini. Pada hari Minggu, United akan bertandang untuk menghadapi Aston Villa dalam pertandingan yang bisa menjadi penentu nasib bagi mantan bos Ajax tersebut. United mengklaim bahwa mereka masih sepenuhnya mendukung Ten Hag dan sang Gaffer tidak memikirkan nasibnya. Strateginya adalah mendatangkan pemain muda dalam masa transisi. Mereka juga tahu pada bulan Mei dalam 6 musim terakhir Erik selalu ada trofi dan itulah yang sedang dituju. Erik ten Hag belum menyelesaikan masalah sistemik yang berulang kali membuat United rentan terhadap serangan balik langsung. Kekalahan dari Liverpool dengan jelas memperlihatkan bahwa formasi 4-2-3-1 membuat lini tengah dan pertahanan terekspos. Tetapi Ten Hag tetap menggunakan sistem yang sama dengan personel yang berbeda saat melawan Spurs dan hasilnya tetap sama. Kemenangan United di Piala FA bisa dibilang menyelamatkan pekerjaan Ten Hag. Dan formasi 4-2-2-2 tanpa striker lah yang memenangkan pertandingan untuk United. Sangat mungkin, pelatih asal Belanda itu beralih ke formasi 4-2-2-2 yang mencerminkan perubahan taktis yang bertujuan untuk mengatasi kerentanan yang terungkap dalam kekalahan 3-0 baru-baru ini dari Tottenham. Formasi 4-2-2-2 hibrida ini membuat United memilih sistem tanpa striker, dengan Bruno Fernandes dan Kobbie Mainoo bergantian sebagai penyerang palsu. Meskipun pendekatan ini tidak memiliki titik fokus tradisional, pendekatan ini memiliki keuntungan yang signifikan. Pemain sayap Amad Diallo dan Garnacho akan mempersulit pertahanan Porto, yang memungkinkan Eriksen dan Ugarte yang membentuk poros ganda untuk mengendalikan penguasaan bola dan mengatur tempo dari tengah. Kelemahan sistem selama ini, celah antara lini bertahan dan menyerang United, membuat Casemiro dan Ugarte kewalahan dalam transisi lini tengah. Dengan beralih ke formasi 4-2-2-2, Ten Hag bertujuan untuk menutup ruang-ruang tersebut, sehingga menghasilkan lebih banyak stabilitas dengan kehadiran lini tengah tambahan. Salah satu hal positif utama dari formasi ini adalah peningkatan United tanpa bola. Saat melawan Fulham, sistem ini memungkinkan tim untuk menekan secara efektif karena agresi Lisandro Martinez yang dipadukan dengan energi Ugarte dan Mount mengganggu permainan lawan. Lini pertahanan United akan lebih tinggi, menekan Porto dan mengendalikan penguasaan bola dalam waktu lama. Martinez dan Matthijs de Ligt, pasangan bek tengah, akan menjadi kunci dalam permainan menekan ini, dengan Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui memberikan dukungan dari posisi bek sayap. Sementara Eriksen akan dibebani tanggung jawab kreatif, peran Ugarte akan sangat penting dalam menguasai lapangan dan merebut kembali penguasaan bola, memastikan United tidak kewalahan seperti yang mereka alami saat melawan Spurs. Joshua Zirkzee, meski tidak masuk dalam susunan pemain inti, dapat memainkan peran krusial di bangku cadangan, memberikan ancaman yang lebih langsung jika United membutuhkan titik fokus di akhir pertandingan. Sementara itu,
Rasmus Højlund tersedia untuk dipilih setelah pulih dari cedera dan dapat tampil di beberapa titik. Pertandingan hari Kamis mempertemukan dua tim yang berambisi meraih kemenangan perdana mereka di ajang Liga Eropa UEFA 2024-2025 setelah hasil mengecewakan di matchday 1. Pelatih FC Porto, Vitor Bruno, tidak memiliki masalah cedera baru yang menghambat persiapannya menjelang pertandingan kandang pertama timnya di Liga Eropa UEFA musim ini. Melawan Manchester United pada hari Kamis, manajer FC Porto akan kehilangan 3 pemain inti. Zaidou Sanusi dan Ivan Marciano absen lama karena cedera lutut. Selain itu, Bruno khawatir dengan kebugaran Otavio yang telah absen dalam 3 pertandingan terakhir karena cedera otot. Diogo Costa adalah pilihan otomatis di antara tiang gawang, dengan FC Porto berbaris dalam formasi 4-2-3-1 di depannya melawan Manchester United. Lini belakang akan menampilkan João Mario, De Pedro, Nehuén Pérez, dan Francisco Moura. Mengenai unit lini tengah, Alan Varela dan Nico Gonzalez akan berpasangan di poros ganda, berusaha menjaga ketatnya lini tengah. Vasco Sousa akan kembali memainkan peran nomor 10, dengan Pepe dan Galeno menjadi 2 penyerang sayap. Terakhir, Samu Omorodion akan memimpin lini depan tuan rumah melawan Manchester United. Menurut Vicajes, Manchester United bertekad untuk merekrut pemain sayap Athletic Club Bilbao, Nico Williams, pada bursa transfer mendatang. Klub Liga Primer tersebut yakin bahwa ia akan sangat cocok untuk tim dan membantu mereka memenangkan gelar. Nico Williams adalah salah satu talenta terbaik yang datang dari Akademi Athletic Club Bilbao dalam beberapa tahun terakhir. Ia adalah sosok yang mapan tidak hanya di level klub, tetapi juga di panggung internasional. Kemajuannya dalam beberapa tahun terakhir juga tidak dapat diabaikan. Williams mengalami masa-masa yang hebat musim lalu di mana ia berhasil mencatatkan statistik individu dan juga mengangkat Piala Euro 2024 bersama Spanyol. Di level klub, ia mencetak 8 gol dan memberikan 19 assist dalam 37 pertandingan. Ia mencatatkan rata-rata 1,8 tembakan, 1,5 umpan kunci, dan 2,8 dribble per pertandingan. Pemain sayap asal Spanyol ini bermain di sayap kiri tetapi juga dapat beroperasi di sisi kanan jika diperlukan. Ia dikenal karena kecepatannya, dribble yang efektif, dan keterampilan finishing yang kuat. Ia juga merupakan pengumpan bola yang baik dan memberikan umpan silang yang bagus ke kotak penalti. Manchester United jelas membutuhkan lebih banyak kualitas di area sayap jika mereka ingin menjadi tim pemenang. Meskipun mereka memiliki beberapa nama terkenal, ketidakkonsistenan mereka tidak terlalu membantu klub dalam hal format liga. Kedatangan pemain asal Spanyol itu akan membuat Manchester United mencetak lebih banyak gol di lini depan. Namun, mereka harus meyakinkan pemain itu untuk bergabung dengan mereka, karena Barcelona tetap menjadi pilihan yang menguntungkan baginya. Ia memiliki klausul pelepasan sebesar 48 juta pound, yang seharusnya tidak menjadi masalah bagi raksasa Inggris itu.